Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam anakku Hadi. Kamu dari mana Hadi? Oh, malam ini pulang agak lambat. Tadi Hadi dengan beberapa teman remaja menghadiri pengajian di masjid Ayah. Oh, penceramahnya dari mana? Apa yang dapat Hadi ambil dari ceramahnya? Penceramahnya dari Jakarta Ayah. Ada beberapa poin penting yang dapat Hadi tangkap Ayah. Coba sebutkan satu saja dari beberapa poin tersebut. Penceramah tersebut banyak menyinggung tentang bahayanya ajaran Syiah Ayah. Hadi melihat penceramah tersebut begitu khawatir dengan semakin sebarnya ajaran Syiah, baik di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi pertanyaan Hadi dan teman-teman adalah, apa sebabnya atau apa sebenarnya yang menjadi alasan kuat mereka begitu takut dan khawatir dengan tersebarnya ajaran Syiah Imamiyah Ayah? Bisakah Ayah menjelaskan pada Hadi? Nanti Hadi akan sampaikan kepada teman-teman Hadi yang juga ingin tahu dan sangat penasaran. Baiklah, Ayah berusaha menjelaskannya. Sebenarnya orang-orang yang merasa khawatir akan semakin tersebarnya ajaran Syiah Imamiyah di berbagai negara, termasuk di negara kita, memiliki beberapa alasan dan sebab. Begini Hadi, jika mereka yang merasa khawatir bahkan merasa ketakutan itu adalah orang-orang kafir seperti Zionis Israel, Amerika dan sekutu-sekutunya, itu karena mereka sudah betul-betul tidak akan mampu melawan atau menyerang negara Islam Syiah Imamiyah yang telah berdiri kokoh di Iran. Dan tentunya tidak semua negara non-muslim merasa khawatir. Contohnya adalah negara Cina dan Rusia menjalin hubungan dengan negara Islam Syiah dengan sangat baik. Karena hal itu jelas-jelasan sangat menguntungkan mereka. Zionis Israel, Amerika, Inggris, dan lainnya merasa khawatir karena kaum Syiah di Iran telah mengalami kemajuan yang sangat pesat di dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kemajuan di dalam persenjataan dan pertahanan. Mengenai hal ini, dunia telah mengetahuinya dengan jelas, dan seharusnya negara-negara Islam lainnya seperti Indonesia, Malaysia, dan lainnya mengikuti jejak negara Islam Iran jika ingin maju dan kuat. Atau paling tidak, mereka mau menjalin hubungan dan kerjasama di dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini masalah politik Hadi, dan Ayah tidak berminat berbicara lebih banyak lagi tentang masalah ini Hadi. Baik Ayah, jika yang merasa khawatir itu adalah para ulama Sunni, apa sebenarnya alasan mereka Ayah? Sebenarnya jika ulama Sunni itu betul-betul memahami mazhab dan ajaran Sunni, baik dalam akidah, fikih, tafsir, dan lain sebagainya, seharusnya mereka tidak perlu khawatir dan justru malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kehadiran ajaran Syiah Imamiyah, masyarakat dan khususnya para ilmuwan dan mahasiswa semakin cerdas dan kritis, sehingga berbagai takhayul, khurafat, dan bid'ah yang tersebar di mana-mana akan dapat dikikis habis oleh para pengikut dan ulama Syiah Imamiyah. Bahkan sejarah yang kini tersebar dengan warna abu-abu akan menjadi terang dan jelas nantinya. Ulama yang merasa khawatir dengan tersebarnya ajaran Syiah Imamiyah sebenarnya adalah para ulama yang tidak memahami ajaran Sunni dengan baik, dan apalagi memahami ajaran Syiah Imamiyah yang jauh lebih luas dan mendalam dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan.
Ayah, bisakah ayah buktikan klaim ayah tersebut? Anakku Hadi, sekarang ini kita hidup di era informasi lewat berbagai media yang sangat luas, canggih dan cepat. Lewat berbagai media tersebut, Hadi bisa mengetahui betapa saat ini ajaran Syiah Imamiyah banyak diikuti oleh masyarakat Rusia, Afrika, seperti Nigeria, Syria, dan di Indonesia sendiri. Walaupun para pendengki ajaran Ahlul Bait ini begitu gigih dan mereka berusaha mengerahkan segala kekuatan dan kemampuannya untuk membenu ajaran Syiah Imamiyah, tetapi mereka merasa kewalahan dan tidak lagi mempunyai kemampuan. Bahkan mereka sudah hampir putus asa. Para remaja dan pemuda dan khususnya para mahasiswa semakin banyak yang mengikuti ajaran Syiah Imamiyah ini. Hal itu karena ajaran Syiah Imamiyah sangat terbuka, logis, dan sangat diterima oleh akal mereka. Para pengikut Syiah Imamiyah di mana saja mereka berada, mereka berakhlak baik, murah senyum, suka membantu sesama tanpa pandang bulu, dan senang diajak berdiskusi dan berdialog. Contohnya yang nyata adalah seperti Hizbullah di Lebanon yang dipimpin oleh Syed Hasan Nasrullah. Oh begitu ayah, Hadi baru paham. Walaupun penjelasan ayah belum begitu luas, tetapi Hadi sudah dapat memahaminya dengan baik mengenai sebab-sebab dan alasan mengapa sebagian mereka merasa khawatir dengan perkembangan dan kemajuan Syiah Imamiyah di dalam berbagai bidang. Dari penjelasan ayat tersebut, semakin banyak lagi yang ingin Hadi tanyakan ayah. Tapi Hadi pikir lain kali saja ayah, sebab Hadi malam ini agak letih dan ingin cepat istirahat. Bagaimana ayah? Ayah setuju Hadi. Ayah pikir juga begitu. Besok malam insya Allah akan kita sambung lagi obrolan tentang mengapa mereka begitu merasa khawatir dan takut dengan kemajuan dan perkembangan ajaran Syiah Imamiyah di berbagai belahan dunia. Ya ayah, Hadi mengucapkan banyak terima kasih kepada ayah. Assalamualaikum. Ya anakku Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.